Beliau ini kerap kali memerankan sebagai seorang tokoh penjahat atau bandit atau gerombolan para perampok yang kerap kali beliau mainkan dalam film-filmnya yang bergenre laga aksi bersama aktor kawakan laga Indonesia yaitu Berry Prima, Adven Bangun, Yose Bungan, dan Rudi Wahab nih kawan-kawan. Jadi bagaimana untuk kiprah beliau selengkapnya, yuk kita simak ulasan video berikut ini. Cak cak. Yaps, beliau yang bernama lengkap Muhammad Hasan atau yang kerap kali disapa sebagai Hasan Dollar, yang merupakan salah satu nama panggungnya di kancah dunia perfilman laga di Indonesia nih kawan-kawan. Beliau lahir pada tanggal 24 Oktober 1956 di Jakarta, Indonesia. Untuk profesi atau pekerjaan beliau merupakan sebagai seorang aktor di Indonesia. Dan beliau menghembuskan napas terakhirnya di Jakarta pada tanggal 7 November 1996 silam. Yaps, tidak banyak informasi mengenai kiprah beliau ya, begitu juga mengenai tentang kepulangan beliau ya. Semoga beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Walau bagaimanapun, sosok beliau ini kerap kali meramaikan industri perfilman laga klasik di Indonesia cukup mumpuni nih kawan ya. Hasan Dollar ini adalah merupakan sebagai seorang aktor kawakan di Indonesia ya. Lebih dari 20 judul film yang pernah ia perankan sebagai villain atau antagonis. Yaps, mengenai informasi beliau tersebut gua dapetin berdasarkan dari berbagai sumber yang gua searching ya, karena memang minimnya informasi tentang kabar dan berita dari beliau nih kawan-kawan. Jadi khususnya untuk anak-anak kelahiran tahun 80 bahkan 90-an tentunya sudah sangat mengenal betul dengan sosok Hasan Dollar ini ya, yang kerap kali memerankan sebagai tokoh seorang begundal-begundal ya, atau seorang penjahat ya. Memang aktingnya ini cukup keren ya, cukup menjiwai sekali dan sangat totalitas dalam film-film yang bergenre laga. Jadi beliau ini kerap kali menjadi seorang musuh bebuyutannya Berry Prima nih ya. Jadi para antek-antek atau krocok-krocoknya yang dipimpin oleh Adven Bangun, Yose Bungan, Rudi Wahab, dan aktor-aktor senior lainnya di perfilman laga di Indonesia. Yaps, mengutip dari salah satu sumber di ID Film Center ya, bahwa beliau ini atau Hasan Dollar ini sebelum terjun ke dunia perfilman ya, Hasan Dollar ini pernah menjadi seorang makelar rumah ya, dan juga kendaraan bermotor nih kawan-kawan. Pertama kali tampil dalam sebuah film yang berjudul Musuh Bebuyutan, yaitu pada tahun 1974 yang diproduksi oleh PT Jiung Film nih. Merupakan adalah debut pertamanya di dunia perfilman di Indonesia. Kemudian setelah itu ya, dalam Jakarta juga ya, di tahun 1977 ya, film Jakarta ini merupakan film klasik juga nih kawan, yang mengisahkan tentang kehidupan hiruk pikuk di kota Jakarta. Kemudian ada film Pasukan Berani Mati pada tahun 1982, dan juga ada Saur Sepuh ya, yang pertama bersama Fendi Pradana, yaitu yang berepisode Satria Madangkara di tahun 1988. Dan masih banyak lagi film-film beliau yang nanti akan gua list ya, berdasarkan catatan filmografi dari seorang Hasan Dollar. Yap, selain itu juga Hasan Dollar ini adalah merupakan salah satu wira swastawan ya, yang mengajar di beberapa sanggar remaja di Jakarta kala itu nih, yaitu pada tahun 70-an hingga tahun 80-an nih kawan-kawan. Sosoknya yang dikenal sangat ramah ini ya, tentunya dari berbagai sumber yang gua dapetin ya, bahwa beliau ini memang orangnya ini murah senyum dan sangat ramah pada siapapun nih kawan-kawan. Oke ya, lanjut untuk video selengkapnya. Di sini gua akan menampilkan beberapa catatan list dari filmografi beliau. Yuk kita simak video selengkapnya. Cak cak.
Silakan. Apa? Minta. Ah. Kita harus laporkan Sa. Iya, saya tahu. Berikut ini merupakan catatan list dari filmografi beliau nih kawan, yang memulai karirnya di debut pertamanya di dunia perfilman, yaitu yang bergenre komedi bersama almarhum Haji Benjamin Sueb, yaitu pada tahun 1974 lewat sebuah film yang berjudul Musuh Bebuyutan. Dan lanjut pada tahun 1977 ada film kedua dari beliau nih yang berjudul Jakarta Jakarta. Lanjut di tahun ini juga, di tahun 1977 ada Jangan Menangis Mama. Kemudian selang 1 tahun di 1978 ada Rhoma Irama Berkelana. Kemudian pada tahun 1978 juga ada Perempuan Tanpa Dosa. Dan di tahun 1984 ada Dia Sang Penakluk. Kemudian di debut pertamanya bersama aktor laga Berry Prima, beliau di tahun 1985 beradu akting dengan Berry Prima, yaitu dengan sebuah film yang berjudul Tertembaknya Seorang Residivis. Kemudian pada tahun ini juga di 1985 ada film Freman ya, yang beradu akting kembali bersama Berry Prima. Lanjut di tahun ini juga di 1985 ada Komando Samber Nyawa bersama Berry Prima juga nih kawan. Kemudian di tahun ini juga di 1985 ada Kesan Pertama yang beradu akting bersama Berry Prima dan Eva Arnaz. Masih satu tim ya, atau satu frame bersama Berry Prima. Di tahun 1985 ada film Caro. Kemudian di tahun 1986 ada Pacar atau Kesan Pertama nih bersama Berry Prima juga. Kemudian pada tahun 1987 ada Siluman Serigala Putih. Dan di tahun ini juga di 1987 ada Pendekar Bukit Tengkorak. Lagi dan lagi beliau kembali beradu akting bersama Berry Prima. Lanjut di tahun ini juga di 1987 ada Kelabang Seribu ya. Dan di tahun 1988 ada Pendekar Kesatria. Kemudian pada tahun 1989 ada Saur Sepuh yang ketiga ya, yang berjudul Kembang Gunung Lawu. Kemudian pada tahun 1989 juga ada Pancasona nih kawan. Dan di tahun ini juga di 1989 ada Jurus Dewa Naga. Lanjut di tahun ini juga di 1989 ada Si Jampang yang ke-1 ya, yang bersama yang beradu akting bersama Berry Prima juga nih kawan. Kemudian ada Si Jampang yang kedua di tahun 1990. Dan di tahun ini juga di 1990 ada Sang Pembela nih kawan. Kemudian di film terakhirnya pada tahun ini juga di 1990 ada film Gadis Pendekar bersama Yurike Prastika. Wah, cukup lumayan banyak ya kawan-kawan peran-peran beliau dalam film-film yang pernah beliau perankan ya di film, baik itu genre komedi juga ada, kemudian drama juga ada, drama romantisnya ada, film action ada, dan juga apalagi film-film laga yang bersama Berry Prima, Yosep Pungan, dan aktor-aktor senior lainnya nih. Keren. Oke ya, jadi kita hanya bisa mendoakan saja ya, semoga beliau ditempatkan di tempat yang layak ya. Dan terima kasih banget udah menghibur kita semua di dunia hiburan, terutama di dunia perfilman di Indonesia. Oke kawan-kawan, sampai di sini dulu video gua kali ini ya. Semoga kalian dan kita semua akan selalu diberikan kesehatan. Sampai ketemu lagi di video yang akan datang. Bye.